Pada part yang kedua, kita diperlihatkan scene di mana ternyata Kang Chul membuat sebuah siaran televisi yang salah satu program acaranya adalah investigasi kejahatan. Acara ini dia buat sebagai bentuk usaha dalam mencari pembunuh dari keluarganya. Beralih ke scene lain, Kang Chul yang menyadari kondisi di rumahnya sedang berbahaya, meminta Nuna untuk segera pulang ke dunia nyata. Ia khawatir jika terjadi sesuatu pada istrinya tersebut. Namun untuk kembali ke dunia nyata tidak bisa disetting sesuai dengan keinginan Nuna sendiri. Hal ini terjadi begitu saja. Seperti pada saat mereka sedang memasak bersama, Nuna tanpa sengaja menyayat tangannya. Hal ini mengejutkan Kang Chul, karena jika seorang dari dunia nyata berada di webtoon, ia tidak akan bisa terluka. Hal ini membuatnya tambah khawatir karena bisa saja Nuna terbunuh oleh tokoh antagonis yang meneror mereka di malam sebelumnya. Secara mengejutkan, kata bersambung muncul di hadapan mereka berdua yang menandakan bahwa webtoon sedang di ujung episode cerita dan Nuna terlempar kembali ke dunia nyata. Kang Chul menyadari suatu hal. Saat seorang tokoh yang selama ini mendampingi tokoh utama kehilangan perannya, maka tokoh tersebut akan menghilang dari dunia webtoon. Seperti contohnya Sohee yang mencintai Kang Chul, namun Kang Chul memilih untuk menikahi Nuna, serta direktur TPW yang diberhentikan Kang Chul dari jabatannya karena acara tersebut dihentikan. Mereka berdua sama-sama perlahan menghilang dari webtoon. Sebaliknya, Nuna yang sekarang menikah dengan Kang Chul menjadi tokoh komik yang nyata. Itulah sebabnya dia dapat terluka. Nuna pun menyadari hal itu setelah melihat komik episode terbaru yang tertulis dengan sendirinya di webtoon. Di lain sisi, Kang Chul menyadari bahwa tokoh antagonis sama seperti dirinya memiliki kemampuan untuk menyeberang ke dunia nyata, yang tambah membuatnya khawatir karena sekarang Nuna pasti dalam keadaan bahaya. Benar saja, sang antagonis langsung menuju ke rumah Songmo. Syukur saja ia tidak berada di rumahnya. Nuna yang telah membaca episode terbaru dari webtoon menyadari hal berbahaya akan terjadi pada ayahnya. Ia bergegas berangkat dan melihat sang antagonis berdiri di depan gerbang rumah lalu menembak ke arah mereka. Secara mengejutkan, Nona terlempar kembali ke dunia webtoon sehingga ia selamat dari tembakan tersebut. Sobong juga selamat karena ia bergegas kabur. Nah, di lain sisi, tubuh Sohee kembali normal karena Kang Chul membujuknya untuk berada di sisi tokoh utama. Berpindah ke scene lain, Kang Chul yang tak sanggup melihat Nuna berada dalam bahaya memintanya untuk membuat seluruh kejadian sebelum Nuna masuk ke dalam webtoon seolah mimpi. Hal ini bertujuan agar Kang Chul tidak lagi mencari Nuna dan bisa meminimalisir keterlibatan Nuna di dunia tersebut sehingga ia tidak menjadi target dari si antagonis. Hari itu menjadi perpisahan antara Nuna dan Kang Chul. Kang Chul pun terbangun di scene ia selamat dari pembunuhan di rooftop hotel, serta ia lupa dengan semua kejadian yang ia alami sebelumnya. Nah, di lain sisi, Nuna terbaring pingsan dan dijemput oleh Sobong dan ibunya di mobil terakhir kali ia terlempar ke dunia webtoon. Songmo juga menyadari keberadaan antagonis yang sekarang sedang mengincar dirinya dan juga putrinya. Selain itu, ia tersadar dalam webtoon tertulis jika Kang Chul menitipkan flash disk kepada Nuna. Dalam flash itu, Kang Chul memberikan saran agar webtoon W dapat berakhir dengan bahagia. Nuna yang sadar lalu sedih mengingat ia tak akan bertemu lagi dengan suaminya Kang Chul pada webtoon W. Agar cerita happy ending, dibutuhkan seorang tokoh antagonis yang memiliki identitas lengkap untuk dijadikan sebagai tersangka. Mengejutkan sekali saat tahu bahwa antagonis yang digambar oleh Songmo adalah dirinya sendiri. Nah, di lain sisi, pada dunia webtoon, jaksa yang menuntut hukuman mati pada Kang Chul tidak terima jika Kang Chul bebas dari tuduhan. Ia lalu membunuh antagonis dan membuat seolah itu adalah bunuh diri, sembari menyelipkan wasiat yang berisi pernyataan bahwa Kang Chul lah yang memintanya untuk memberikan kesaksian palsu. Hal ini ia lakukan agar Kang Chul tetap menjadi terdakwa. Nuna kembali terlempar ke dalam webtoon. Kali ini dia menangani pasien yang datang dari kejadian penembakan di stasiun TPW. Secara tidak sengaja ia bertemu Kang Chul yang memintanya tolong untuk menangani pasien yang tengah sekarat. Nah, di sini Kang Chul tidak mengenali dirinya sama sekali.
Di dunia nyata, wajah Songmo menghilang. Rupanya antagonis benar-benar belum mati. Ini artinya, rencana Songmo untuk memberikan identitas terhadapnya gagal. Kang Chul yang sudah berkenalan dengan Nuna sewaktu di UGD, secara kebetulan kembali bertemu di rooftop rumah sakit. Suasana sangat canggung, namun tetap saja Kang Chul tak mengenali sama sekali dirinya. Sudah seminggu Nuna di dalam dunia webtoon, ia pun kelaparan karena tidak bisa pulang ke dunia nyata. Terpaksa ia mengendap masuk ke apartemen Sohee karena dia mengetahui kodenya dari komik tersebut. Mendadak Kang Chul masuk dan mendapati dirinya di sana. Mendengar kesaksian bahwa ia yang seorang tunawisma, Kang Chul pun menolongnya karena kasihan. Nah, di lain sisi, jaksa ditelepon oleh si antagonis. Di sini ini diperlihatkan bahwa ternyata selama ini jaksa lah yang memanipulasi kasus Kang Chul 10 tahun yang lalu, agar namanya dapat terkenal sebagai orang yang mengungkapkan kasus tersebut sehingga dapat melancarkan jalannya di dunia politik. Antagonis selalu memintanya untuk bersama-sama membunuh Kang Chul. Antagonis yang sekarang sedang menyekap Songmo memaksanya untuk membuat kisah di masa lalu Kang Chul dengan membuat cerita seolah-olah Kang Chul mabuk dan bertengkar dengan ayahnya yang berakhir dengan adegan pembunuhan. Alhasil direktur acara W menerima audio pembunuhan yang dilakukan Chul tersebut. Kang Chul tak percaya. Direktur tersebut ditembak dan naasnya di tangan Kang Chul tergambarlah sebuah pistol. Dan yang membuat seisi kamar dalam rumah sakit menduga Kang Chul lah pembunuhnya. Namun Kang Chul dapat kabur dan sempat ia tertembak. Namun untung saja ada Nuna yang menolong dirinya. Nah, di lain sisi, berita pembunuhan direktur itu tersebar ke seluruh negeri. Nah, di sini nih, Kang Chul sadar bahwa Nuna bukanlah wanita biasa. Nuna punya banyak hal yang tidak diketahui oleh dirinya. Nuna terlempar kembali ke dunia nyata dan menyaksikan ayahnya dalam kondisi yang sangat mengejutkan tanpa wajah. Nuna kemudian menyelamatkan Kang Chul lewat desktopnya. Ia melukis semua hal yang diperlukan oleh Kang Chul agar ia selamat dalam pelarian dirinya. Namun tiba-tiba antagonis mencekiknya dari dalam desktop. Segera Nuna mematikan desktopnya. Tiba-tiba saja lagi Nuna terlempar ke rumah jaksa. Jaksa itu sadar bahwa wanita tersebut adalah wanita yang berada satu mobil dengan Kang Chul. Kemudian Nuna memanfaatkan perbedaan zona waktu antara dunia nyata dan webtoon. Sekarang, secara singkat ia berada 1 bulan pasca pembunuhan direktur. Kang Chul ternyata selamat sesuai rencana Nuna. Keduanya bertemu di sebuah desa. Nah, kemudian mereka menghabiskan waktu bersama. Saat malam, Kang Chul mengaku bahwa ia sudah tahu semua tentang Nuna setelah membaca webtoon yang didapat asistennya Doyon dari perawat rumah sakit tempat Nuna terlempar di kejadian penembakan massal acara W. Setelah semua hal terungkap dan ia pun menyadari bahwa Nuna itu adalah istrinya, pintu dimensi terbuka, menuntun mereka berdua ke rumah Songmo. Nuna pun pingsan, kelelahan karena telah melewati waktu 1 bulan tanpa jeda istirahat. Sementara itu, Kang Chul membongkar desktop yang digunakan ayah Nuna bekerja. Dengan cara itu, ia dapat bertemu dengan antagonis. Tubuh Kang Chul pada saat ini perlahan memudar, karena tokoh utama sekarang sudah tidak memiliki peran penting lagi dalam cerita. Beberapa hari setelahnya, meski dalam situasi genting, Kang Chul menyempatkan diri untuk mengajak Nuna berkencan. Alasannya adalah tidak lain karena ia ingin merasakan kembali perasaan cinta yang sebelumnya pernah ia rasakan sebelum kehilangan ingatannya. Di scene ini terungkap ternyata antagonis yang sebelumnya digambarkan akan membunuh Kang Chul diambil perannya oleh Songmo. Kemudian Songmo dipaksa membuat kesepakatan yang intinya identitas antagonis akan dibuat. Kejadian ini terlambat beberapa jam dengan mimpi yang digambar Nuna. Sedangkan mimpi yang digambar tersebut dimulai beberapa jam setelahnya. Inilah yang membuat rencana mereka berdua gagal. Dan si antagonis pun masih hidup hingga sekarang. Kang Chul juga menyadari bahwa 2 dimensi ini memiliki beberapa variabel yang membuatnya bisa berjalan dengan sendiri-sendiri.
seperti contohnya webtoon yang bisa tergambar dengan sendirinya. Nuna dan Chul memiliki rencana. Kang Chul yang sudah mulai memahami realitas dimensi memiliki kemampuan untuk berpindah dimensi dan akhirnya menyerang dan mengalahkan antagonis di rumahnya. Setelah itu, ia lalu melaporkan kejadian ke polisi. Nuna lalu menggambar mayat dari Kang Chul yang telah membusuk beserta surat wasiat untuk meminta polisi menyelidiki panggilan telepon antara antagonis dan jaksa. Di scene lain, Kang Chul menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memanggil tokoh webtoon ke dalam dunia nyata. Hal itu ia sadari saat melihat Sohee di sebuah lobi hotel. Di rumahnya, ayah Nuna tampaknya sudah pulih kembali seperti semula. Namun secara mengejutkan, Nuna tersadar bahwa orang yang berada di depannya bukanlah ayahnya, melainkan itu si antagonis. Ia terlempar ke dalam dunia nyata. Mengetahui istrinya dalam bahaya, Kang Chul langsung berpindah menemui jaksa untuk mengetahui di mana keberadaan Nuna. Karena kali ini antagonis pasti kembali bersekongkol dengannya. Singkat cerita, Kang Chul berhasil menembaknya. Namun sayang ia terlambat karena Nuna sudah lebih dulu ditembak lalu terlempar ke dunia nyata. Wajah ayah Nuna pun kembali normal dan sadar bahwa putrinya dalam keadaan kritis. Di rumah sakit ia tidak menemukan Nuna karena ternyata sekarang dia dibawa ke dalam dunia webtoon karena kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Di rumah sakit, kondisi Songmo juga sangat mengkhawatirkan sehingga ia terpaksa dirawat. Ia memikul beban yang begitu berat hingga membuatnya menyerah dan memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung Kang Chul menahan dan memberitahukan masih ada cara lain agar putrinya bisa selamat. Itulah sebabnya Kang Chul membawa Nuna ke dalam dunia webtoon di ujung hidupnya. Songmo tampak pesimis karena desktop yang ia miliki untuk menggambar sudah dalam kondisi hancur. Sebenarnya ia masih memiliki satu desktop lagi yang ia gambar atas perintah antagonis, dan desktop itu sekarang berada di tangan jaksa. Sebelum melakukan rencananya, Songmo meminta bantuan Sobung untuk tetap siaga karena Kang Chul bisa saja membutuhkannya. Rencana pun dijalankan. Namun kali ini naas, jaksa sudah siaga akan kedatangan Kang Chul dan desktop pun ternyata sudah berada di tangannya. Kang Chul yang dalam kondisi babak belur kemudian menggunakan kemampuannya memanggil jaksa dan memindahkannya ke dunia nyata sehingga desktop berhasil diamankan oleh Sobong berkat kerjasama mereka berdua. Nuna berhasil selamat dan kembali tertarik ke dalam dunia nyata. Jaksa kembali terlempar ke dunia webtoon lalu bergegas menangkap Kang Chul di tempat terakhir kali ia disekap. Nah, kemudian kita beralih ke scene di dunia nyata. Saat ini Nuna tiba-tiba terlempar ke dalam webtoon dan bertemu dengan Sohee secara tidak sengaja. Nuna yang sudah dalam kondisi sehat secara mengejutkan tahu bahwa hari itu adalah 1 tahun setelah kejadian sebelumnya. Dan saat itu ia terkejut karena ia sudah melewatkan banyak sekali kejadian-kejadian di dalam dunia webtoon. Nah, dia tahu dari Sohee bahwa sekarang Kang Chul sedang dipenjara dan akan menjalani sidang. Dan katanya Kang Chul akan divonis hukuman mati. Sampai dalam ruang sidang, Kang Chul melihat Nuna. Kang Chul tampak sangat kecewa karena Nuna yang terlambat menemui dirinya. Kang Chul kehilangan kemampuannya untuk berpindah dimensi. Penyebabnya adalah karena mereka sudah memasuki episode terakhir dari webtoon. Mereka harus segera menampatkan cerita agar segera terbebas. Dengan bantuan Songmo, Kang Chul dapat melarikan diri dari penjara. Ternyata, ayah Nuna sudah masuk ke dalam dimensi webtoon dari 1 tahun yang lalu. Ia dalam keadaan depresi, sampai sempat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Beruntungnya, ia sudah menggambar rumah beserta desktop di dunia webtoon sebagai tempat pelariannya. Setelah bertemu dengan Nuna, Songmo tampak senang. Yang menjadi masalah saat ini, Songmo dan Kang Chul tidak bisa bersama. Tubuh Songmo mulai memudar. Untuk tetap bertahan, Songmo harus membunuh orang lain di dunia webtoon. Hal inilah yang membuatnya makin tambah depresi karena merasa berdosa dan ingin mati saja di dalam dunia webtoon. Sakit depresi yang diderita Songmo kumat lagi. Kali ini dengan tanpa sadar ia mencekik putrinya. Di lain sisi, Duyun asistennya disekap. Dan di momen ini jaksa diberitahu perihal 2 dimensi yang berbeda. Akhir bahagia bagi Kang Chul adalah ending yang menyedihkan bagi tokoh jahat. Ini artinya, jika cerita berakhir dengan selamatnya Kang Chul, maka ayah Nuna akan menghilang. Pilihan sulit ini yang akan menjadi permasalahan bagi Nuna.
Dengan tubuh yang perlahan menghilang, ia menyerahkan cincin pernikahan mereka berdua dan merelakan Nuna memilih ayahnya. Beralih ke scene di mana Kang Chul menjemput asistennya. Ia yang datang dengan tangan kosong menukarkan dirinya dengan Doyun. Tak ayal, ia lalu ditembak. Singkat cerita, ia dapat berhasil kabur. Setelah menelpon Nuna, ia lalu pingsan terbaring di trotoar. Beberapa waktu kemudian, saat berusaha menghampiri Kang Chul, Nuna terlempar ke dalam dunia nyata, sehingga tidak sempat menyelamatkan Kang Chul. Di dunia nyata, Nuna meratapi kesedihannya. Ayahnya dan Kang Chul menghilang begitu saja, dibarengi dengan rilisnya episode terakhir yang tertulis sendiri di mana Kang Chul terbaring sekarat, atau dengan kata lain, webtoon berakhir dengan sad ending. Meskipun sudah tamat, dunia webtoon masih dapat berjalan dengan bebas. Dengan sisa kemampuan yang ada, Song Mo membunuh jaksa dengan dalih itu adalah bunuh diri, lalu menyebarkan video jaksa yang menyiksa Kang Chul. Di lain sisi, Kang Chul masih bisa diselamatkan, namun sekarang dirinya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ayah Nuna, yang sudah tak sanggup lagi menanggung dosa dan rasa bersalahnya, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di dalam webtoon secara perlahan bersamaan dengan tubuhnya yang semakin memudar. Hal itu ia sampaikan kepada Kang Chul melalui surat wasiat terakhirnya. Di dunia nyata, Nuna semakin depresi karena kehilangan orang terdekatnya, sampai-sampai terbaring pingsan di sebuah halte bus. Untung saja kemampuan Kang Chul kembali, sehingga ia dapat menemui Nuna. Meski sedih, Nuna menghargai keputusan yang ayahnya buat, serta merelakan kepergiannya. Drama ini pun berakhir dengan ending yang bahagia, di mana Nuna dan Kang Chul dapat hidup bersama, baik di dunia nyata atau dunia webtoon.